Baik, nomor 1 untuk pembahasan kisi-kisi persiapan untuk ASTS, materi determinan dan inverse matrix diketahui. Ya, di sini ada matriks A sama dengan min 1, 4, min 3, 8, dan seterusnya. Yang ditanya adalah B transpose dikali C inverse, lalu dihitung determinannya berapa, dikurang seperempat kali A transpose. Nah, ini kita bisa menggunakan sifat yang pernah dibahas tentunya, ya, di mana di sini kalau misalkan determinan B transpose dikali C inverse yang ini sama aja dengan determinan B transpose dikali determinan C inverse gitu ya. Kenapa? Karena dua-duanya baik B dan C adalah matriks persegi. Bisa digunakan sifatnya. Lalu determinan B transpose pun juga memiliki sifat juga. Dia artinya sama dengan determinan B. Lalu C inverse juga memiliki sifat yaitu sama dengan seperdeterminan C. Nah, ini pun sama. Determinan seperempat A transpose itu artinya adalah seperempat pangkat 2 ya. Karena di sini K-nya sebagai skalar yaitu seperempat. Ya, K-nya seperempat. Lalu ini 2 ini artinya banyak baris. Ya, banyak baris dikali determinan A transpose itu sama aja dengan A. Ya. Nah, tinggal dihitung dengan rumus seperti yang sudah dipelajari sebelumnya gitu ya. Determinan itu adalah AD min BC kalau dia ukurannya 2 kali 2. Atau matriks persegi dengan ordo 2 kali 2. AD min BC. Ya. Nah, di sini determinan B-nya ya, itu berarti kita hitung dulu nilai determinan B. Mungkin di sebelah sini dipisah ya. Determinan B itu berarti di sini nilainya adalah min 2 kali min 2 dikurang min 5 kali 0. Min 2 kali min 2 itu 4. Min 5 kali 0 itu 0. 4 kurang 0 adalah 4. Berarti 4 dikali 1 per determinan C adalah 3 kali 5 dikurang 1 kali min 1. Yaitu 15 dikurang minus 1 itu plus jadinya. Sama dengan 16. Dan seperempat kuadrat itu adalah 1/16. Sedangkan determinan A, ya kita hitung juga. AD min BC sama rumusnya dengan yang di atas. Tapi di sini matriks A-nya ini ya. Berarti min 1 A dikali 8 sebagai D dikurang B kali C 4 kali min 3. Ya, ini min 1 kali 8 kan min 8 ya. Min 8 lalu min 4 kali min 3 itu plus 12. 12 kurang 8 tuh 4. Iya. Di sini kita tulis sebagai 4. Nah, sehingga hasilnya adalah 4/16 dikurang 4/16. Hasilnya adalah 0. Ya, itulah nomor 1. Lalu nomor 2. Nomor 2-nya kita lihat di bawah. Ya, ini. Ternyata diketahui matriks A adalah 2x-6, 1, 2, dan X. Serta hasil determinannya 18. Berarti kita cari X-nya dulu ya. Karena X-nya belum diketahui. Dengan rumus tadi juga sama ya. Yaitu AD min BC. Karena masih 2 kali 2 ordonya ya. A-nya di sini 2x-6. Lalu D-nya X. Minus B-nya 1. C-nya 2. Sama dengan 18. Ini pindah ruas 18 nanti. Terus ini kita kali pelangi ke dalam X-nya ya. Berarti 2x kali X itu 2x kuadrat. Minus 6x. Lalu ini minus 2, min 18, min 20 sama dengan 0. Nah, ini kita bagi 2. Karena bisa kecilkan ya. Jadi X kuadrat min 3x min 10 sama dengan 0. Sehingga difaktorkan menjadi X min 5, X plus 2 karena
2 kali minima itu min 10, lalu 2 tambah minima itu minus 3. Nah, ini ada 2 X-nya yang memenuhi, yaitu X sama dengan 5 dan X sama dengan min 2. Ya. Nah, di sini berarti matriks A-nya ada 2 kemungkinan ya. Ketika X-nya 5, berarti matriksnya nanti menjadi A sama dengan 2 kali 5 itu 10 kurang 6, 4 ya. Terus 1, 2, X-nya 5 tadi. Sedangkan yang X-nya min 2, A-nya adalah ini 2 kali min 2, min 4, min 6, min 10. 1, 2, dan min 2. Ya ini ya, ada 2 kemungkinan matriksnya yang terpenuhi ya, kayak gitu. Nah, sekarang nanti ini karena di soal tidak dikasih tahu apa-apa, X-nya apakah dia yang diminta positif atau negatif, berarti dua-dua kita coba. Tapi nanti kalau di ulangan, pilihnya salah satu aja tergantung syaratnya ya. Di soal, kalau tambahannya adalah X positif, berarti pilih yang 5 aja. Nah, ini berarti kalau tidak ada keterangan apa-apa, kita coba dua-duanya gitu ya. Jadi yang pertama, ini kita hitung dulu nih. Eh, tapi sebenarnya gini ya, mau dia X-nya 5 atau min 2 karena determinannya sama-sama 18 gitu ya. Berarti kan di sini sama aja gitu ya. Artinya nggak mau 5 atau min 2 pun sama gitu ya. Dia hasil determinannya juga 18 gitu. Nah, kebetulan Bu juga tanya adalah cuman determinannya aja gitu. Jadi bisa aja nanti kalian langsung jawab ini, tapi nanti di soal bakal ditanya juga X berapa gitu ya. Nah, soal di sini kebetulan dia yang ditanya cuman A-nya aja determinan berapa gitu ya. Seperti itu. Tapi tetap nanti wajib dicari X-nya juga gitu ya. Karena dia akan ada tambahan mencari X-nya juga berapa. Seperti itu. Nah, ini kita hitung determinannya. Kalau min 3 kali A transpose itu artinya adalah min 3 pangkat 2 ya. 2 itu adalah banyak barisnya sifat ya. Dikali det A ditambah determinan A-nya bisa dipangkatin 3. Jadi nggak usah A kali A gitu ya. Nah, ini 9 dikali determinan A tadi 18 di soal ya. Berarti 9 kali 18 tambah 18 pangkat 3. Nah, itu ya. Tinggal dihitung nanti 18 kali 9 berapa ditambah dengan 18 pangkat 3. Nah, 18 dikali 9 itu adalah 162. Lalu ditambah 18 pangkat 3 itu adalah 5832. Ya, nanti tinggal dijumlahkan. Di sini hasilnya adalah 5.994. Ya, seperti itu ya. Jadi nanti kalian di soal tetap harus nyari X-nya gitu ya. Cuman di sini lupa nambahin gitu ya pertanyaannya. Yaitu nomor 2 semuanya. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 itu kita harus mencari tahu dulu hasil penjumlahan dari A tambah B ya. Sebelum kita putuskan bahwa dia itu adalah matriks singular hasil penjumlahannya gitu ya. Nah, itu kita cari dulu gitu ya. Cari dulu hasil daripada A tambah B-nya gitu ya. Nah, ini kita mulai. Kita coba buat dulu A tambah B-nya. Berarti A tambah B diingat lagi kalau penjumlahan matriks itu berarti jumlahkan yang seletak ya. Nah, 0 berarti tambahin min 2 itu minus 2 gitu ya. Min 4 ditambahkan dengan min 1 itu minus 5. Min 10 tambah 11 itu 1. 2 tambah min X berarti 2 min X ya. Min 5 tambah 2 minus 3. 3 tambah min 1 2. Min 9 tambah 12 gitu ya. Karena seletak itu 3 dijumlahkan. 3 tambah min 2 itu 1. Dan min 4X ditambah 4X min 1 itu 4-nya hilang ya 4X ya. Jadi min 4X ditambah 4X min 1 itu 4X hilang tinggal min 1 aja. Ya, ini A tambah B-nya sedangkan diketahui ternyata A tambah B itu nantinya adalah menjadi matriks singular. Nah, kalau matriks singular itu adalah determinannya 0. Berarti kita cari dulu nanti hasil dari determinannya ya. Nanti kita sama dengan 0 supaya kita bisa tahu hasil X berapa. Gitu ya. Nanti kita buat dengan aturan seharus ya, lebih mudah. Ya, walaupun angkanya mungkin nanti gede dikit ya.
Tapi kita pakai sarus saja mengerjakannya. Nanti kalau dia mau pakai ekspansi gak boleh gitu ya. Ya, ini kita buat dulu isi-isi matriks yang tadi udah kita jumlahin ya. 31 min 1. Tambahannya adalah min 2, min 5. 2 min X sama min 3. 3 dan 1. Ya, seharus caranya adalah dengan serong kanan dulu gitu ya. Serong kanan dikurang serong kiri gitu ya. Nanti kita hitung dulu serong kanan ya. Di sini hasilnya adalah sama dengan gitu ya. Min 2 kali min 3 kali min 1 itu minus 6. Min 5 kali 2 min 10 kali 3 min 30. Ditambah, nah ini 1 kali 1 1 tambah 2 min X berarti 2 min X ya. Oke. Dikurang sebelahnya gitu ya sekarang. Ya, sebentar. Warna ungu aja ya tandainnya. Iya. Oke. Ini berarti tadi kali siang kiri selanjutnya ya. 1 kali min 3 kali 3 itu min 9. Min 2 kali 2 kali 1 min 4 ya. Dan min 5 kali min 1 itu 5. 5 kali 2 min X itu adalah 10 min 5X ya. Nah, itu hasil kali yang serong kiri yang ketiga ya. Panah yang ungu ketiga. Min 5 kali min 1 5. 5 kali 2 min X itu min 5X plus 10. Ya, ini hasilnya adalah 0. Ya, karena singular tadi ya, dijelaskan di awal. Nah, ini kita hitung sama-sama ini. Min 6, min 30, min 36, ditambah 2 itu min 34, tambah X. Ya. Tambah X, sorry. Min X ya, bukan tambah. Ya, sebentar. Ya, ini ya. Ya. Terus habis itu dikurang min 9, min 4, min 13, tambah 10 itu min 3. Jadi min 3, min 5X. Sama dengan 0. Ya. Ini berarti jadinya nanti min 1 kurang min 5 ya. Berarti min X di kurang min 5 itu berarti plus 4X ya. Nah, terus habis itu min 34 dikurang min 3 itu adalah minus 31 sama dengan 0. Karena min ketemu itu positif jadinya. Lalu nanti X-nya adalah dapat pindah ruas, jadinya adalah 31 bagi 4. Nah, itu X-nya. Sehingga nanti adalah 6 min 12X. Pertanyaan soalnya adalah 6 kurang 12 kali 3, 1 per 4. 6 dikurang 12 bagi 4, 3. 3 kali 3, 1, 93. 6 kurang 93 itu adalah minus 87. Baik, itu adalah nomor 3. Untuk caranya sekali lagi dengan menggunakan sarus. Dan tadi determinannya 0 karena singular. Kita akan bisa menentukan nilai X-nya setelah tadi A tambah B-nya kita jumlahkan terlebih dahulu. Seperti itu untuk nomor 3. Ya, selanjutnya nomor 4. Ini juga dengan sifat tadi juga ya. Yang jelas ini kita cari masing-masing determinannya A dan B dulu ya. Kita cari determinan A dan B dengan sarus ya.
A dulu kita cari min 2, 2, min 1, 5, min 4, 0. Min 5, 4, 0 sama 5, min 4, 0 sama min 1, 3, 9. Tambahannya di sini adalah min 2, 2, 5, min 4, min 1, 3. Nah, dengan sarus lagi sama caranya dengan sebelumnya. Dengan sarus dikalikan dulu ya. 2 kali min 4, min 2 kali min 4, 8, 8 kali 9, 72. 72 ditambah min 1 kali, 2 kali 0 kali min 1 itu 0. Ditambah min 1 kali 5 kali 3 itu min 15. Kurang serong yang kanan tadi udah, sekarang yang kiri. Iya. Min 1 kali min 4 kali min 1 itu adalah minus 4. Ditambah min 2 kali 0 kali 3 itu 0. Ditambah 2 kali 5 kali 9 ya. 2 kali 5, 10 kali 9, 90. Nah, di sini kita hitung sama-sama ya, yaitu 72 dikurang 15 itu 57, dikurang lagi sama 90 kurang 4 itu 86. Nah, 57 dikurang 86 itu hasilnya adalah minus 29. Itu adalah hasil seperdeterminan A. Hasil dari det A gitu ya. Sedangkan determinan B-nya kita cari juga gitu ya. Dengan sarus juga. Ini 0, min 5, 9, 1, 0, min 1, min 2, min 7, min 8. Nah, ini sebelahnya kita tambahkan min 0, min 5 gitu ya. 1, 0, dan min 2, min 7. Ya, gunakan saus lagi, caranya gitu ya. Ini kali 0, 0, min 8, 0 gitu ya. Min 5, min 1, min 2. Dikaliin itu hasilnya adalah min 10. 9 kali 1, 9 kali min 7, min 63. Habis itu dikurang yang serong kiri. 9 kali 0 kali min 2 itu min 18. 0 kali min 1. 9 kali 0 kali min 2 itu 0. Ya. 0 kali min 1 kali min 7 juga 0. Lalu min 5 kali 1 kali min 8 itu adalah 40. Nah, sekali lagi, tadi caranya semuanya ya sama dengan sebelumnya, harus jadi serong kanan dulu gitu ya. Serong kanan nanti dikurang serong kiri. Ya, kayak gitu ya. Serong kanan dikurang serong kiri. Ya, ini nanti kita hitung hasil akhirnya. Yaitu ini minus 73 ya. Minus 10 tambah minus lagi ya. Terus dikurangi 40. Itu hasilnya adalah minus 113. Ya, itu adalah untuk hasil determinan B-nya gitu ya. Ya. Nah, tinggal dihitung nanti hasil dari determinan yang udah dihitung tadi. Pertanyaan soalnya yaitu 2B transpose baru dideterminankan dikurang determinan A inverse. Nah, dengan sifat semua ini ya yang sudah dibahas tadi, kalau determinan 2B transpose itu sifatnya adalah 2 pangkat 2 dikali determinan B ya. Karena B dengan B transpose sama. Dan ini adalah banyak baris, sekali lagi yang pangkat itu adalah pangkat 3 maksudnya ya. Karena ininya adalah 3 kali 3 kodonya. Berarti 2 pangkat 3. Ini adalah banyak barisnya. Ya, berarti 8 dikali determinan B, yaitu min 113. Ya, nah itu tinggal dihitung nanti sama
nanti dikurang sama determinan A inverse. Itu sama dengan 1/det A atau sama dengan 1/-29. Ya, nanti tinggal dihitung 113 dikali 8 itu adalah -904. Nanti -904-nya tinggal dikurangin sama A inverse tadi ya. Jadi nanti -904 dikurang -1/29. Min ketemu min plus ya. Nah, ini tinggal disamakan menyebut 29 gitu ya. 29 kali 904 itu 26216 tambah 1. Dan ini minus ya. Oke. Nah, ini min 26216 gitu ya. Min 26216 ditambah 1 itu adalah min 26 215 per 29. Ya ini aja ya. Ini karena hanya kisi-kisi jadi mungkin nanti diusahakan angkanya tidak banyak ya. Nah, ini nomor 4 seperti ini. Jadi semula jawabannya adalah min 26215 per 29. Dari hasil perhitungan tadi determinan A dan B dulu awalnya baru dimasukkan ke sifat dan juga sekaligus pertanyaan yaitu determinan 2B transpose dikurang 1/determinan A. Gitu. Atau 2/3 dikali determinan B, pangkat 3 itu banyak barisnya. Dikali determinan B tadi hasilnya min 73 dikurang 40 itu min 113 ya. Hasilnya min 904 dikurang sama min 1/29 ya. Min 1/-29 gitu ya. Ya, itu nomor 4. Ya, selanjutnya nomor 5, di sini ada sistem persamaan linear dua variabel disediakan. Di sini pilihan bisa menggunakan Cramer atau metode inverse. Untuk mencari tahu harga masing-masing satu buku tulis dan satu buah pensil, dari informasi yang diketahui ada dua persamaan, yaitu yang pertama adalah, nah karena di sini objeknya adalah buku tulis dan pensil, jadi kita misalkan X-nya buku tulis, pensilnya itu Y, berarti 8X tambah 6Y sama dengan 14.400. Dan yang kedua ada 6X tambah 15Y sama dengan 19.200. Nah, ini bisa dikecilkan ya sebenarnya ya. Mungkin kita sederhanakan dulu persamaan di atas tadi yang ditulis. Yang ini kita bagi dua semua jadi X tambah 3Y sama dengan bagi 2 ya. 14.400 bagi 2 itu adalah 7.200. Lalu yang di bawah nomor 2-nya bagi 3 semua jadi 5X, jadi 2X ditambah 5Y sama dengan 19.200 kita bagi 3 ya. Jadinya adalah 6.400. Nah, ini kita cari. Nah, karena di sini ada dua pilihan, yang disampaikan di sini adalah coba menggunakan metode inverse ya. Nah, kalau dengan metode inverse berarti kan nanti di sini kita akan membuat terlebih dahulu matriksnya gitu ya. Model matriksnya yaitu kita tulis dulu semua koefisien X dan Y-nya yang ada di persamaan 4325 kali XY sama dengan 7200 dan 6400. Nah, kalau dengan inverse berarti nanti yang dipindahkan adalah matriks yang kiri nih. Yang 4325 kita pindahkan ke ruas kanan. Jadi inverse bentuknya ya. Nah, rumus inverse adalah seperdeterminan dari matriks yang dipindahkan
yaitu 5 kali 4 dikurang 3 kali 2, AD min BC. Lalu A joinnya adalah 5 min 3 min 2 dan 4. Nanti dikali sama 7.200 dan 6.400. Nanti kita hitung, ini hasil determinannya adalah 1/20 kurang 6 itu 1/14. Nah, ini coba kita kalikan dulu matriksnya baris kali kolom ya. Berarti 5 kali 7.200 ditambah min 3 kali 6.400. Nah, 72 kalau dikali 5 itu adalah 360 gitu ya. 360 kosong tambah 02 gitu ya. 36.000 ditambah min 3 kali 64 itu adalah 192 min 192 ada nolnya kosong. Terus yang bawahnya min 2 kali 7.200 itu adalah min 14.400 tambah lagi sama 4 kali 64 itu adalah 256.000. Nah, kita jumlahkan dulu yang ada di dalam matriksnya ya. 36.000 dikurang 19.200 itu adalah 16.800. Sedangkan yang bawahnya 25.600 dikurang 14.400 itu adalah 11.200. Nah, semuanya itu dikali dengan 1/4 atau dibagi 4 semua ya. Nah, dimulai dari 16.800 kita bagi 4. Itu hasilnya adalah 4.200. Lalu yang kedua 11.200 bagi 4 itu adalah 2.800. Jadi inilah jawaban masing-masing harga satuannya ya daripada buku tulis dan pensil. 4.200 dan 2.800. Sehingga nanti bisa kita cari harga total dari pertanyaan yang B, ini yang A ya. Yang A, yang B-nya tinggal cari total dari 5X tambah 8Y ya. Berapakah bayarnya? 5X tambah 8Y berarti 5 dikali 4.200 ditambah 8 kali 2.800 rupiah. Nah, 42 dikali 5 itu adalah 21.000 gitu ya. 21.000 tambah 2.800 dikali 8 itu adalah 22.400. Berarti biaya total yang harus dibayarkan di sini kita jumlahkan 22.400 ditambah dengan 21.000. Hasilnya adalah 43.400. Ya, seperti itu untuk nomor 5. Nah, nanti kalau dia mau pakai Kramer silakan, nanti hasil atau jawabannya harus sama ya. Nah, dengan inverse ini hasilnya adalah 4.200 X ya dan Y-nya adalah 2.800. Seperti itu untuk nomor 5. Ya. Oke, untuk selanjutnya adalah yang nomor 6 ya. Nomor 6 ini di sini juga masih tentang sistem persamaan linear, tapi 3 variabel. Di sini juga pilih salah satu mau pakai inverse atau Kramer. Nah, cuma di sini coba kita gunakan Kramer ya. Untuk mencari tahu nilai dari X, Y, dan Z-nya. Kita bikin dulu sistem persamaan 3 variabelnya di sini. Yaitu ada yang pertama 3X. X sebagai apel, Y sebagai anggur, dan Z sebagai jeruk. Harganya 68.000. Mungkin ribunya disimpan dulu ya. 68 aja nulisnya. Terus yang kedua adalah 4X ditambah 5Y ditambah Z sama dengan 72 dan 4X ditambah 6Y tambah 5Z sama dengan 118. Nah ini ya, jadi kalau dibuat ke dalam matriks nanti tinggal tulis aja koefisiennya semua gitu ya. Nah ini kita akan menggunakan cara Kramer. Kalau Kramer berarti pertama coba kita cari dulu hasil dari determinan penyebutnya gitu ya. Kita cari dulu untuk yang penyebut lebih dahulu biar lebih mudah nanti dalam menghitung yang lainnya. Karena kalau penyebut kan di Kramer sama semua ya caranya gitu ya.
Nah, ini 342, 451, lalu sama 4, ya. 4, 6, dan 5, ya. Ini dengan cara sarus, ya. Dengan cara sarus nanti akan didapatkan hasilnya gitu ya. Tinggal tambahkan 2 kolom lagi sebelahnya, 34, 45, dan 46. Caranya sarus sama dengan tadi ya. Serong kanan kurang serong kiri gitu ya. Berarti D sama dengan ini 3 kali 5, 15 kali 5, 75. 75 ditambah 4 kali 1 kali 4, 16. 246 dikaliin 48. Dikurang yang serong kiri ya. 254 itu 40. Tambah 3 kali 1 kali 6 itu adalah 18. Dan 4 kali 5, 20 kali 4, 80. Nah, ini kalau dihitung hasil D-nya adalah, kita hitung, berarti 75 ditambah 16 tambah 48, nanti dikurang sama 40, 18, dan 80. Hasilnya 1, nyata ya D-nya itu. Gitu. Hasilnya 1. Oke. Selanjutnya yang kedua, langsung kita masuk ke rumusnya ya. Kita pertama nyari X dulu, mungkin sebelah sini ya X-nya. Kita nyari X dulu, di mana X itu rumusnya kan berarti penyebutnya per 1 ya. Karena kita udah cari penyebutnya terlebih dahulu, tinggal nyari pembilangnya dalam bentuk determinan juga. Tapi kalau nyari X itu yang diganti adalah koefisien X-nya ya. Bukan 344 lagi, tapi konstanta digantinya oleh 68, terus 72, dan 118. Nah, ininya 456 kolom yang kedua, dan ketiga adalah 215. Tulis lagi sebelahnya gitu ya. 6872 118 456. Ya, ini kita hitung lagi untuk hasil dari determinannya gitu ya. 68 dikali 25 itu adalah 1700. Terus ditambah 4 kali 1 kali 118 itu 472. Ditambah 12 kali 72 ya. 6 kali 2, 12 kali 72 itu adalah 864 kurang 2 kali 5, 10 kali 118 itu 180. Ditambah 6 kali 1, 6 kali 6, 8 adalah 408 ya. Terus habis itu tambah lagi sama 4 kali 5, 20 kali 7, 2, 1440. Ya, ini tinggal dihitung. Hasilnya adalah 8 ya. Oke. Berarti 8 dibagi 1 ya. Berarti sama dengan 8. Kalau gitu harga per kilogram apelnya 8.000 ya. Harga 1 kilogram apelnya adalah 8.000 per kilogram. Itu apel. Sekarang nyari Y-nya ya. Dengan menggunakan determinan juga sama. Harus ya. Yang diganti koefisien Y kalau Y ya. Ini tetap 344. Kolom kedua diganti 456 menjadi 68, 72, 118. Sama di sebelahnya ada 215. Ditambahkan kolom selanjutnya lagi di sebelah kanan 215. Ada kolom 1 dan kolom 2 kita tambahkan lagi. Untuk seharusnya nanti ya. Nah ini per 1. Nah tinggal dihitung nanti hasilnya gitu ya. Berarti sama dengan 3 kali 5, 15. 15 kali 72 ya. Itu adalah 1080. Ditambah 68 kali 4. Itu adalah 272. Tambah 8 kali 118 itu 944. Dikurang sama 8 kali 72 itu 576. Ditambah
118 kali 3 kali 1, 354. Saya rong kiri nih ya. Rumus harusnya. Tambah lagi 20 kali 68, 1310 dibagi 1. Iya. Nanti hasilnya kita hitung. Kita jumlahkan dulu 1080 tambah 272 ditambah 944. Nanti kurang 576, 354 sama 1360. Hasilnya 6 per 1 ya. 6 per 1 itu 6. Berarti harganya adalah 6.000 per kilogram untuk harga 1 kilogram anggur. Ya. Tadi ini apel, ini anggur. Nah, tinggal nanti nyari satu lagi adalah jeruknya ya, yang belum sebelah sini aja juga ya. Berarti nyari Z ya. Z sama dengan determinan kita tulis lagi. Kolom 1 sama kolom 2 nggak berubah. Yang berubah adalah kolom ketiga jadi 6872 sama 118 karena kita mau nyari Z ya. Per 1. Nah, ini dibuat seperti tadi ya. Tambahin kolom 1, kolom 2. 344, 456. Ya, dengan cara sarus sama dengan tadi. 3 kali 5 kali 118 itu adalah 1770. Terus ditambah 4 kali 72 kali 4 berarti 16 ya. 4 kali 4 16 kali 72 itu adalah 1152. Tambah lagi 68 kali 24 itu 1632. Kurang sama sebelah kiri 68 kali 20 itu adalah 1360 tambah 3 kali 6 18 kali 72 1296 tambah lagi sama 4 kali 4 16 kali 118 itu adalah 1888 per 1. Kalau dihitung hasilnya nanti Z sama dengan 1770 ditambah 1152 tambah 1632 dikurang 1360, 1296 sama 1808 hasilnya 10 ya. Berarti 10.000 ya harga jeruk per kilogramnya. Ya, itu untuk yang A jawabannya dengan Kramer. Kalau ada yang mau pakai info silakan sama jawaban nanti ya untuk masing-masing harga per kilogramnya. Ya, sehingga nanti bisa jawab pertanyaan B ya. Yang B nanti tinggal dihitung dulu 5X tambah 2Y tambah 4Z berapa totalnya. Yang B kalau kita hitung dia berarti 5 kali 8.000 gitu ya. Ditambah 2 kali 6.000 untuk anggur. Ditambah 4 kali 10.000 untuk per kilogram jeruknya. 5 kali 8 40.000 gitu ya. Terus habis itu ditambah 12.000 tambah 40.000 lagi. Hasilnya adalah 92.000. Berarti kembalinya kalau uang asal 1.000 ya. Berarti kembalinya adalah 8.000. Gitu. Berarti kembalinya 8.000. Iya. Kembalinya 8.000. Karena 100.000 kurang 92.000 itu adalah 80.000. Ya. Seperti itu untuk nomor 6A dan B. Sekali lagi caranya dengan Kramer untuk mencari tahu X, Y, Z semuanya. Oke. Selanjutnya yang nomor 7. 7 itu tentang inverse ya. Nah, berarti untuk nomor 7A ini kita harus menghitung dulu 3B minimanya. Sorry, ini ada yang ketinggalan. Ini matriks A ya maksudnya ya. Oke. Nah, ini berarti yang A dulu kita hitung. Kalau 3B berarti kan 3 kali B ya artinya ya. Berarti 3 kali 2, 1 min 0. 3B-nya itu adalah 6, 3, min 12, dan 0 gitu ya. Itu untuk yang 3B.
Kalau 5A berarti 5 kali A, A-nya itu adalah 1 min 3 min 1 2, 5 kali 1 5 min 5 min 3 kali 5 min 15, min 1 kali 5 min 5, dan 2 kali 5 10. Nah, setelah itu dikurangi gitu ya antara 3A dan 3B dan 5A. Ini kalau kita kurang ya, 6 kurang 5 1, 3 kurang min 15 18 karena min ketemu min gitu ya, plus min 12 kurang min 5 itu adalah minus 7 ya, karena min ketemu min plus ya. Min 12 tambah 5 min 7, terus sama 0 kurang 10 itu min 10 ya. Sehingga inverse-nya, rumus inverse adalah ini ya. Rumus inverse itu adalah seper A, determinannya, kali A joinnya D, min B. Ini yang 2 kali 2 ya. Min C A. Ya. Berarti ini yang nomor A. Yang A berarti inverse-nya adalah seper, determinannya itu min 10 kali 1 kan min 10 ya. Nanti min BC dikurang lagi sama min 18 kali 7. Itu adalah min 126. Joinnya adalah min 10, min 18, karena ada min B di sini. Lalu ada min 7 ketemu min lagi di plus. Dan D-nya adalah 1. Sorry, A-nya ya. A-nya adalah 1 join tadi ya. D, min B, min C, dan A. D dan A tukeran. Nah, ini hasilnya 126 kurang 10 itu 116. Berarti 116 kali min 10, min 18, 7, dan 1. Ya, itu ya jawaban inverse-nya nomor 7A. Kalau 7B itu, nah 7B itu pakai sifat ya. Jadi kalau C A inverse inverse lagi itu sama aja dengan A inverse kali C dibalik. Sorry, A dikali C inverse. Ya, dibalik. Nah, kayak gitu ya sifatnya dibalik. C dikali A inverse lalu inverse lagi sama dengan A dikali C inverse. Karena kalau A itu inverse inverse lagi balik ke awal. Nah, berarti kita cari C inverse dulu gitu ya. Nah, kalau C inverse kan berarti di sini seper, determinannya kan berarti min 1 kali 2 min 2 dikurang min 3 kali 1 min 3. Joinnya 2, 3, min 1, dan min 1. Kenapa 3? Karena ada min di sini ya. Min ketemu min plus. Kalau ini kan 1 awalnya plus ketemu min jadi min gitu ya. Sedangkan ini A dan D-nya tukeran. Nah, ini kalau dihitung C inverse-nya ini kan 3 kurang 2 1 ya. Seper 1 nggak ngaruh. Berarti 2, 3, min 1, dan min 1 lah matriksnya gitu ya untuk C inverse. Berarti A, tinggal A-nya ditulis A-nya 1 min 3 min 1 2, untuk A-nya dikali C inverse inilah ini ya. Tadi hasilnya 2, 3, min 1, min 1 untuk C inverse-nya. Baris kali kolom gitu ya. 1 kali 2, 2. 2 tambah min 3 kali min 1. Berarti 2 tambah 3, 5. Gitu ya. Perkalian baris kali kolom gitu ya. Terus 1 kali 3, 3. Min 3 kali min 1 itu 3. 3 tambah 3, 6. Min 1 kali 2, min 2. Min 2 tambah min 2 lagi, minus 4. Min 1 kali 3, min 3. Min 3 tambah min 2, min 5. Ya, ini jawabannya untuk matriks yang nomor 7 hasil dari C dikali A inverse lalu inverse lagi. Itu artinya sama aja dengan A dikali C inverse. Kalau nanti tadi kalian ngerjainnya dalam kurung dulu boleh. Nanti inverse 2 kali jadinya gitu ya. Walaupun sama aja jawabannya, tapi di sini ada aktif lain, kalian bisa menghitungnya dengan cukup A dikali C inverse saja. Sifat lainnya dari C A inverse lalu di inverse lagi. Ya, itu nomor 7B caranya semua. Yang nomor 8, ini nanti matriks X yang dicari dengan sistem persamaan matriks. Jika AX sama dengan B, maka X-nya adalah A inverse dikali B.
A-nya pindah ruas ke kanan, jadilah bentuk inverse, dan letaknya kalau di depan, dia juga di depan gitu. Pasti pindahin ke kanan. Nah, ini yang dipindahkan adalah 2, min 5, 3, dan min 1. Dan rumusnya adalah kalau inverse, sekali lagi, rumus inverse adalah seperdeterminan A dikali adjoin D min B min C dan A. Berarti min 1 kali 2 min 2, lalu dikurangi oleh min 15. Ya, ini baru determinan dari matriks A yang dipindahin tadi. Dikali adjoinnya, di situ ada min 1, 5, min 3, dan 2. Kali sama 30, 46, 32, dan 17. Sebelum mengalihkan ke skalar dari hasil determinan tadi, yaitu hasilnya seperti 13, kita otak-atik dulu perkalian matriks yang ada di sini, baris kali kolom ya. Baris kali kolom. Ini min 1 kali 30, min 30, ditambah dengan 32 kali 5. 32 kali 5 itu adalah 160 ya. 32 kali 5 itu 160, dikurang 30 berarti 130. Lalu min 1 kali 46, min 46, min 46 ditambah dengan 17 kali 5 itu adalah 39. Lalu min 3 kali min 3 kali 30 min 90, min 90 tambah 64 adalah minus 26. Dan satu lagi min 3 kali 46 ditambah 17 kali 2 baris kali kolom gitu ya. Kalau perkalian matriks kan tinggal kali aja per elemen urutan dari atas sampai dengan selesai gitu ya. Min 3 kali 46 ya. Itu adalah min 138. Min 138 ditambah 2 kali 17 itu adalah 34. Yaitu minus 104 untuk baris kedua kolom 2 ya. Nah, ini bisa dibagi nih. 130 bagi 13 itu 10. 39 bagi 13 3, min 26 dibagi 13 itu minus 2, dan 104 dibagi 13 itu adalah min 8. Ya, ini jawabannya matriks X-nya 10, 3, min 2, dan min 8. Seperti itu nomor 8. Nah, selanjutnya untuk nomor 9 ya. Nah, 9 itu nanti juga sama modelnya gitu ya. Kita operasiin dulu matriks yang ada di soalnya gitu ya. Berarti kalau ini nanti nomor 9 kita operasikan dulu X kali A min C sama dengan B gitu ya. X kali A berarti gini ya. X A-nya adalah yang ini, A-nya ini fase A ya. Tunggu ketik tadi. Min 2, 7, 1, min 6. Lalu matriks B-nya berarti C dulu, dikurang C. C-nya adalah 4168 sama dengan B. B-nya min 55, min 12, dan 18. Ya. Nah, ini berarti pindah ruas dulu yang min C ke kanan jadi plus gitu ya. Berarti X dikali min 27, 1 minus 6 sama dengan, berarti nanti pindah ruas di plus ya. Min 5 tambah 4 itu min 1, 5 tambah 1, 6, min 12 tambah 8 minus 4, dan 18 tambah 8, 26. Ya. Nah, min 12 tambah 6 ya. Tadi bukan min 4 ya. Tapi ini min 6 ya, Iya. Berarti tadi min 5 tambah 4 min 1, 5 tambah 1, 6, min 12 tambah 6 itu minus 6, dan 18 tambah 8, 26. Nah, ini yang dipindah ruaskan adalah matriks yang di sini ya, yang di kanan nih, XA ya. Karena A-nya di belakang, berarti di belakang letakinnya ya, inverse-nya. Ditulis dulu min 1, 6, min 6, 2, 6, dikali sama inverse-nya, yaitu seperdeterminan A, itu min 2 kali min 6, 12, dikurang 7 kali 1, 7 gitu ya. Adjoinnya adalah minus 6, minus 7, minus
1 dan minus 2 gitu ya. Nah, ini kita kaliin dulu baris kali kolom untuk matriksnya. Ini 1/12 kurang 7 1/5. Nah, ini min 1 kali min 6 itu 6. 6 kali min 1 itu min 6. 6 kurang 6, 0. Terus habis itu untuk yang sebelahnya gitu ya. Min 1 kali min 7 itu 7. 6 kali min 2 min 12. 7 kurang 12 minus 5. Lalu min 6 kali min 6 36. 26 kali min 1 min 26. 36 kurang 26 10. Lalu min 6 dikali min 7 42. Lalu 26 kali min 2 itu minus 52. Berarti 42 min 52 itu min 10. Sehingga hasilnya semua bisa bagi 5 ya. 0 bagi 5 0. Min 5 bagi 5 min 1. 10 bagi 5 2. Sama min 10 dibagi 5 itu minus 2. Ya, jadi jawabannya X-nya adalah 0, min 1, 2, dan minus 2. Seperti itu cara nomor 9. Semuanya ya, terkait dengan cara mencari persamaan matriks jika X-nya belum diketahui. Jadi nanti di akhir atau ending menggunakan inverse. Nomor 10 ini juga nanti sistemnya adalah dengan melakukan perpindahan matriks ke ruas kanan menjadi inverse. Pertama yang kita pindahin mungkin B dulu ya di sini. Jadi nanti bentuknya AD itu adalah CB inverse gitu ya. Nah, di mana A-nya di sini A-nya ya, yang A adalah min 2, min 4, 3, min 1 kali D. Yang kita cari D-nya nanti C-nya itu min 88, min 64, 104, dan 124 dikali B inverse ya. B inverse-nya itu adalah nanti 5, 1, 3, min 37-nya kita inverse nanti ya. Nah, berarti kita inverse dulu yang 5, 1, min 3 sama 7-nya gitu ya. Nah, berarti AD sama dengan min 88, 104, min 64, 124, seper determinannya AD min BC berarti 35, min 3 ya. Adjoinnya 7, min 1, 3, dan 5. Ya. Nah, nanti ini kita kalikan dulu baris kali kolom gitu ya. Di AD sama dengan, nah ini nanti di depannya ada 1/38 gitu ya, karena 35 kurang min 3 itu 1/38. Ya, kita hitung dulu sama-sama dimulai dari 88 kali 7. 88 kali 7 itu adalah min, ada minnya ya, berarti min 616 ditambah 104 kali 3 itu 312. Yang sebelahnya 88 karena min 1 kali min 88 itu adalah 88. Lalu 104 kali 5 ya. 104 dikali 5 itu adalah 520. Lalu 64 kali 7 itu ada min, berarti min 448 ditambah 124 kali 3 itu adalah 372. Lalu sebelahnya ada 64 min kali min plus 124 kali 5 itu adalah 620. Itu. Nah, ini nanti kita hitung dulu. Minus 616 ditambah 312 itu adalah min 304. Kalau dibagi 38 itu jadi min 8. 88 tambah 520 dibagi 38 adalah 16. Lalu min 448 ditambah 372 dibagi 38 itu min 2. Dan 64 tambah 620 dibagi 38 adalah 18. Ya, ini baru yang hasil C kali B inverse. Nanti selanjutnya kita tulis ulang. A-nya di soal tadi ada min 2, min 4, 3, min 1 kali D. Itu hasil akhirnya tadi di situ adalah min 8. Ya, min 8, 16, min 2, dan 18. Selanjutnya dipindahin adalah A-nya ke kanan ya.
Jadi inverse berarti nanti D sama dengan seper determinannya 2 min 12 ya. Karena A kali D, min 2 kali min 1 itu adalah 2, 2 dikurang min 4 kali 3, berarti 2 dikurang min 12. Adjoinnya adalah min 1, 4, karena ini min ketemu min 3 dan min 2. Kali adjoinnya, tadi udah ya. Lalu kali sama min 8, 16, min 2, 18. Ini kenapa di depan letaknya? Karena kan dia awalnya di depan D. Berarti A-nya pun sama ketika pindah ruas juga letaknya di depan. Nah, ini baris kali kolom gitu ya. Ini kali ini gitu ya. Seperti biasa dengan tadi caranya sama. Berarti sama dengan seper. Ini 2 tambah 12, 14. Min 1 kali min 8 itu 8. 8 kurang 8, 0. Min 1 kali 16 itu min 16. Min 16 tambah 18 kali 4, 72. 72 kurang 16 itu 56. Min 3 kali min 8, 24. 24 tambah min 2 kali min 2, 4. 24 tambah 4, 28. Dan min 3 kali 16 itu min 48. Ditambah min 36 itu adalah min 84. Ya, sehingga hasil akhir nanti adalah di sini 0 bagi 14, 0. 56 bagi 14 adalah adalah 4. 28 dibagi 14 itu 2. Dan min 84 dibagi 14 adalah minus 6. Jadi matriks D, ketemulah jawabannya ya. Matriks D itu adalah 0, 4, 2, dan min 6. Seperti itu untuk nomor 10 caranya. Nomor 11. Di sini kita akan mencari inverse dari matriks A dengan ordo 3 kali 3. Jadi seperti kita tahu, untuk mencari inverse dari 3 kali 3 ini beberapa cara langkah atau kita lakukan gitu ya. Yang pertama adalah kita mencari dulu determinannya dengan seharus gitu ya. Kita cari dulu determinannya ya, sebelum nanti kita cari yang lainnya gitu ya. Unsur-unsur dari inverse. Ini determinannya min 2, 5, min 6, 1, min 1, 0, 4, 0, min 3. Kalau mau tambahkan min 2, 1, 4 sama 5, min 1, 0. Ya, ini dengan cara seharus dikalikan dulu kanan gitu ya. Min 2, min 1, min 3 itu min 6. Tambah 5, 0, 4, 0. Tambah 0 lagi. Dikurang min 6 kali min 1 kali 4, 24. 0. Tambah min 15. Ya, di sini kalau kita hitung hasilnya, ya setelah kita hitung determinan dengan aturan seharus, serong kanan dikurang dengan serong ke kiri, itu hasilnya adalah min 6 dikurang 9 ya. Karena di sini 24 kurang 15 itu 9. Min 6, min 9, min 15. Itu determinannya langkah pertama. Yang kedua kita cari minor namanya ya. Minor itu ada M11 dimulai ya. Kalau M11 kan berarti baris 1 kolom 1 ditutup. Berarti tinggal ini ya, min 1, 0, 0, min 3. Nah, ini kalau dihitung determinannya adalah sama dengan 3 ya. 3 kurang 0. Oke, lanjut lagi. Setelah tadi ditutup baris 1 kolom 1, kita lanjut menghitung minor 22 ya. Minor 12 gitu ya. M12 minor baris 1 kolom 2. Ini ya. Minor baris 1 kolom 2 itu ada 1, 0, 4, min 3. Ini kalau dihitung determinannya minus 3. Lanjut lagi. Minor 13. Minus 13 itu artinya baris 1 kolom 3 tutup. Berarti ada 1 min 1, 4, 0. Kalau dihitung ini hasilnya adalah
0 minus minus 4 itu 4 ya. 0 dikurang min 4 itu 4. Terus selanjutnya ada minor 21. Berarti kalau minor 21 itu baris kedua kolom 1 ditutup ya. Nah, berarti tinggal 5 min 6 0 min 3 minor 21-nya itu adalah min 15. Determinannya gitu ya, dari 2 kali 2. Lalu ada M22. M22 artinya nanti baris 2 kolom 2 yang ditutup. Ya, berarti jadinya min 2 min 6, 4 min 3 sisanya. Nah, ini dihitung determinannya. Min 2 kali min 3 6, 6 kurang min 24. Berarti 6 tambah 24 kurang min ya, 30. Lalu selanjutnya masih ada minor lainnya yaitu M23. M23 artinya baris kedua kolom ketiga ditutup. Berarti tinggal min 2, 5, 4, 0. Ini min 20 determinannya kalau dihitung ya. Lalu ada M31. M31 itu artinya adalah baris 3 kolom 1 ditutup. Ya, baris 3 kolom 1 tutup jadi tinggal 5, min 6, min 1, 0. Ini hasilnya adalah min 6 determinannya. 0 dikurang 6 gitu ya. 6, min 6 kali min 1 itu plus 6. Lalu M32. M32 itu artinya adalah baris ketiga kolom 2. Tinggal menyisakan min 2, minus 6, 1, 0. Determinannya adalah 6 karena 0 dikurang min 6. Lalu M33 satu lagi. Berarti baris ketiga kolom 3 tutup. Tinggal min 2, 5, 1, min 1. Berarti 2 kurang 5 min 3. Dengan rumus AD min BC ya. Determinan dari 2 kali 2. Ya. Baik, kalau sudah. Nanti habis dari minor kita buat kofaktor namanya ya. Nah, kalau kofaktor itu artinya nanti dia tandanya selang-seling ya. Mulai dari minor atu-atu ya, urutan. Nanti tandanya plus min plus, min plus min, plus min plus. Berarti kofaktor yang ada di sini awalnya kan plus m atu-atu 3, berarti tetap 3 ya, nggak berubah. Terus habis plus min. Nah, cuman di sini min lagi. Berarti min ketemu min nanti gini ya. Min ketemu min itu plus gitu ya. Terus habis min plus 4 gitu ya. Terus bawahnya ada M21. M21 itu minus 15. Minus ketemu min lagi gitu ya. Terus ada M22 30. Dia plus ya tetap 30. Lalu min 20. M23. Min 20 gitu ya. Lalu baris 3 kolom 1 itu ada min 6 plus ketemu min jadi min ya tetap. Lalu ada min, nah ini 6 berarti min ketemu plus berarti min 6. Dan M33 plus ketemu min jadi tetap min ya, berarti min 3. Ya itu. Itu adalah kofaktornya. Nanti tinggal cari adjoinnya. Habis kofaktor adjoin itu artinya kofaktor transpose. Kofaktornya nanti ditranspose ya. Artinya baris dan kolom ditukar. Berarti jadinya 3, 15 dan min 6. Lalu 3, 30 minus 6, 4, 20 dan min 3. Ya, itulah untuk kofaktor A transpose. Sehingga A inverse-nya adalah min 1/15 kali A join-nya 3, 15, min 6, 3, 30 min 6, dan 4, 20 minus 3. Ya, ini jawabannya. Ya, untuk A inverse nomor 11. Nah, terakhir soal nomor 12.
juga sama, mencari inverse gitu ya. Mencari inverse daripada matriks 3 kali 3, yang ini ya terakhir. Nah, ini dipindah luaskan adalah yang kiri ke kanan ya. Berarti yang di inverse adalah min 1, 2, 0, 2, 3, min 5, dan 4, min 1, sama min 2. Itu. Nah, ini kita coba inversein yang ini berarti ini ya. Ini kita inverse ya. Kita inverse pindah luas ke kanan gitu ya. Jadi inverse nanti jadinya. Berarti pertama ya tadi caranya kita cari determinannya dulu ya. Kalau ini kita anggap sebagai A gitu ya. Misalkan ini matriks A. Berarti determinan A-nya dengan seharus ya. Caranya sama dengan tadi. Kita buat dulu di sini min 1, 2, 0. 2, 3, minus 5. Sama 4, min 1, min 2. Tambahan kolomnya min 1, 2, 4 sama 2, 3, min 1. Nah, kita hitung untuk seharusnya kali kanan dulu, sayang kanan, min 1, 3, min 2 itu adalah 6. Lalu 2 kali 4, 8, kali min 5, min 40. Ini 2 ya. Oke, selanjutnya 0 kali 2 kali min 1 plus 0. Kurang 0 lagi, sayang kiri ya. Tambah min 1, min 1, min 5 dikali jadi min 5. Tambah 2, 2, min 2. Min 8. Nah, itu kalau dihitung nanti hasilnya ini adalah 6 min 40 itu min 34. Kurang lagi sama 13. Hasilnya adalah minus 47. Ya, seperti itu. Yang kedua kita dicari minor ya. Minor dimulai dari M11 dulu. Kayak tadi ya. Baris 1, kolom 1 tutup. Tinggal 3, min 5, min 1, min 2. Ini hasil determinannya adalah min 6 dikurang 5 ya. Min 6 dikurang 5 itu min 11. Lalu M12. Baris 1, kolom 2 tutup. Berarti tinggal 2, min 5. 4, min 2. Ini ada min BC, min 4, minus 20. Berarti min 4 tambah 20, 16. M13. Baris 1, kolom 3. Ditutup. Berarti tinggal 2, 3, 4, min 1. Berarti min 2, min 12 itu min 14. M21. Berarti min 021 baris kedua kolom 1 tutup tinggal 2, 0. Min 1, min 2. Ini minus 4 determinannya. M22. M22 berarti baris kedua kolom 2. Berarti tinggal min 1, 0. 4, min 2. Kalau dihitung adalah 2. M23. Baris kedua. Kolom ketiga tutup. Berarti tinggal min 1, 2, 4, min 1. Baris kedua, kolom 3 gitu ya, tutup. 1, 2, 4, min 1. Determinannya adalah 1 kurang 8, min 7. Lalu ada M selanjutnya minor dari 31. Baris 3, kolom 1 tutup. Tinggal 2, 0. 3, min 5. Ini min 10 determinannya. Ya, sekali lagi M31 berarti baris ketiga kolom 1 ditutup gitu ya. Tinggal 2, 0, 3, min 5 dengan determinannya adalah min 10. M32 berarti baris 3 kolom 2. Tinggal min 1, 0. Ini ya. Baris ketiga kolom 2 berarti min 1, 0 dan 2, min 5. Ini determinannya 5. Ya. Terus M33 satu lagi. Di baris ketiga kolom ketiga tutup. Tinggal min 1, 2, 2, 3. Min 3 kurang 4, min 7. Nah, lalu nanti selanjutnya kita cari kofaktornya gitu ya.
Kofaktornya superfaktor ya. Kofaktor dia langsung kofaktor, ingat tadi tandanya plus min gitu ya. Plus min plus min plus min plus min plus gitu ya. Jadi kofaktor A ini awalnya plus ketemu min jadi min. Lalu M12 itu adalah 16 jadi min 16. Min 14 tetap ketemu plus soalnya. Baris kedua kolom 1 minus 4 tapi ada min lagi di sini. Berarti jadi positif 4. Lalu 2 plus 2 dan yang bawah ini ada min 7 itu 7 jadinya. M31-nya plus min 10 tetap. Lalu min ketemu 5 jadi min 5 dan plus ketemu min 7 berarti min 7. Nah, sehingga untuk A join-nya dari si A ini adalah min 11, 4, min 10, transpose ya. Kofaktor transpose. Min 16, 2, min 5, sama min 14, 7, min 7. Ya, itu adalah A join-nya. Nah, sehingga nanti kesimpulannya A inverse-nya atau langsung aja X-nya gitu ya. X sama dengan, berarti itu seper apa tadi determinannya dari 6 kurang 40 min 34 terus dikurang 13. Oh iya, sorry. Di sini ada kesalahan ya. Ini bukan min 47 ya. Ini harusnya tadi kan ini kan min 5 tambah min 8 kan min 13 ya. Nah, berarti min ketemu min plus di 6 kurang 40 min 34 tambah 13 itu harusnya min 21 ya. Oke, dibetulkan min 21. Nah, min 21 dikali ajoinnya tadi min 11, 4 min 10, min 16, 2 min 5, min 14, 7, min 7. Nah, kita kalikan sama matriks yang ada di belakang sini nih. Masih ada 9, 5 min 6, min 20, 11, 3, min 20, 1, 12. Ya, nah ini ya. Ini hasil akhirnya nanti dikali dulu gitu ya. Kita kalikan dulu, mungkin yang ini kita hapus ya. Yang sebelah kirinya kita hapus nih yang minor. Ya. Tulis sebelah kirinya. Kita hapus dulu. Buat ngitung ini ya, perkalian baris kali kolom di sini ya. Nah, ini baris kali kolom. Jadi nanti belakangan min 21-nya. Kita kalikan dulu. X sama dengan min 1/21 dikali. Nah, ini ya. Min 11 kali 9 itu adalah min 99. Ditambah lagi sama 4 kali min 20 min 80. Ditambah 200. Hasilnya 21. Ya, ketika dikalikan tadi. Kalikan matriks ya. Baris kali kolom gitu ya. Terus kita yang baris kedua adalah min 11 kali 5, 4 kali 11 sama min 10 kali 1. Min 11 kali 5 itu minimal 5 ditambah 44 dikurang 10. Itu minus 21. Lalu sebelahnya ada min 11 kali min 6 itu 66 tambah 4 kali 3 12. Terus ditambah lagi sama min 10 kali 12 itu min 120. Itu hasilnya adalah min 42. Nah, bawahnya adalah min 16 kali 9. Itu adalah min 144. Ditambah 2 kali min 20 min 40. Berarti min 144 min 40 ditambah 100 ya. 20 kali 5. Itu hasilnya minus 84. Nah, yang sebelahnya min 16 kali 5 min 80 ditambah 2 kali 11 22 dan ditambah atau kurang 5 kali 1 atau 5. Itu min 63.
Lalu min 16 kali min 6 itu 96. Tambah 6, 2 kali 3 sama min 60 atau kurang 60. Itu 42. Lalu di bawahnya ada min 14 kali 9, itu adalah min 6. Ditambah 77, 7 kali 11. Sorry. Ditambah 7 kali min 20, min 140. Terus ditambah 140. Min 126 ya. Nah, yang sebelahnya min 14 kali 5, min 70. Min 70 tambah 77 itu, ya, min 70 tambah 77 itu 7. 7 tambah min 7, 0 ya. Terus sebelahnya satu lagi 64. Min 14, 64. Min 14 kali 6 itu adalah min 84. Min 84 tambah 21 dikurang 84. Itu adalah sebentar, sorry. Min 14 kali min 6 itu kan tadi adalah 84 ya. 84 terus 84 tambah 2 tambah 7 kali 3 21, 105 dikurang 7 kali 12 itu 21. Nah, nyata ini semua bisa dibagi 21. Berarti hasilnya adalah min 1, min 21 bagi min 21 1, min 42 dibagi min 21 2, min 84 bagi min 21 4, min 63 bagi min 21 3, 42 dibagi min 21 min 2. Min 126 bagi min 21 itu 6 kali 1 6. 0 bagi 21 0. 21 bagi min 21 min 1. Ya. Inilah jawabannya X-nya ya. Jadi hasil dari tadi setelah kita inverse yang matriks sebelah kiri ke kanan, lalu nanti di akhir dikalikan sama matriks yang di sebelah kanan, yaitu 9, 5, min 6, dan seterusnya, maka hasilnya adalah min 1, 1, 2, 4, 3, min 2, 6, 0, min 1. Demikian untuk pembahasan kisi-kisi STS ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.